Kapolda Papua ungkap 4 pekerja tower BTS sudah tak disandera KKB, bukan karena beri uang tebusan. Melansir dari Semarangku.com, Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fahiri, menjelaskan keempat pekerja proyek tower BTS PT Inti Bangun Sejahtera (IBS) sudah tidak lagi disandera oleh kelompok kriminal bersenjata KKB. Sebagaimana laporan kantor berita Antara, Fahiri mengatakan 4 pekerja tower BTS yang sempat disandera KKB itu kini sudah bersama dengan masyarakat di distrik Okbab. Sementara untuk keadaan korban penganiayaan teroris bersenjata sudah ditangani oleh petugas medis di fasilitas kesehatan setempat. Pendarahan yang dialami salah satu pekerja dari PT IBS, Benyamin Sembiring, dan Kepala Diskominfo Kabupaten Pegunungan Bintang, Alverus Sanwari, dilaporkan telah berhenti. Pihak kepolisian saat ini sudah bisa melakukan komunikasi dengan para korban penyanderaan. Ketiga korban itu sudah bersama masyarakat. Tidak ada lagi kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh KKB, ucap Kapolda Papua pada Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2023. Tokoh masyarakat dan pemuka agama di daerah setempat membantu proses pembebasan keempat karyawan PT IBS yang disandera oleh KKB. Fahiri berharap Kepala Distrik Okbab dapat menjalin pembicaraan dengan anggota KKB yang menganiaya 3 orang korban itu serta menemui salah satu pekerja proyek tower BTS yang diketahui bisa selamat dari insiden pembacokan dan merupakan warga asli Papua. Sehingga informasi itu akan menjadi bahan bagi aparat keamanan untuk bagaimana mengambil langkah-langkah penyelamatan terhadap 3 korban termasuk masyarakat orang asli Papua yang menghindar dari kejadian kekerasan itu, ujarnya. Yang satu sempat mengamankan diri ke puskesmas, yang kedua ditahan, yang 2 ini atas pendekatan tokoh masyarakat dan pendeta. Akhirnya diserahkan kepada mereka dan dibawa ke puskesmas untuk mendapat pengobatan, imbunya. Dalam keterangan terpisah, Kapolres Pegunungan Bintang, AKBP Muhammad Davi Bastomi bersama Wakil Bupati Oksibil juga mengkonfirmasi bahwa para korban sandera telah berkumpul dengan masyarakat. Aparat setempat dikabarkan tengah mengupayakan koordinasi dan komunikasi agar bisa membawa 3 pekerja PT IBS tersebut dari distrik Okbab ke Oksibil, ibu kota Pegunungan Bintang. Mabes Polri memastikan Satgas Damai Cartens sedang mengupayakan beberapa cara untuk menyelesaikan drama penyanderaan pekerja tower BTS PT IBS oleh KKB. Asisten Operasi Kapolri Asops Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi membenarkan kabar tentang Satgas Damai Cartens masih melakukan tugas untuk menyudahi aksi penawanan tersebut. Satgas Damai Cartens sedang bekerja untuk menyelesaikan, tutur Irjen Pol Agung Setia ketika memberikan keterangan di Jakarta pada Sabtu, tanggal 13 Mei tahun 2023. Dia menjelaskan Polri perlu melakukan verifikasi di lapangan terlebih dahulu mengenai sejumlah upaya yang diambil Polri guna menyelesaikan tindakan penyanderaan. Penyelamatan 4 pekerja tower BTS disandera KKB, tim gabungan bergerak ke Okbab. Melansir dari liputan6.com, kelompok kriminal bersenjata KKB di distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan menyandera 4 pekerja tower BTS pada hari Jumat tanggal 12 Mei tahun 2023. KKB pun sempat menagih uang sebesar 500 juta sebagai uang tebusan. Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2023, Kombes Doni Charles Go menyebut pihaknya telah merencanakan untuk melakukan penyelamatan keempat pekerja yang menjadi korban penyanderaan itu. Tadi malam sudah dirapatkan oleh gabungan aparat keamanan TNI Polri dan Pemda setempat, ucap Doni saat dikonfirmasi tanggal 13 Mei tahun 2023. Ada beberapa alternatif upaya pembebasan sanderanya, sambungnya. Doni tidak menyebutkan secara rinci perihal rencana pembebasan itu. Namun saat ini tim gabungan sudah mulai bergerak menuju distrik Okbab. Hari ini tim sedang bekerja menuju Okbab, ungkap dia. KKB meminta tebusan 500 juta rupiah usai menyandera 4 pekerja pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Penyanderaan dilakukan sejak Jumat tanggal 12 Mei tahun 2023.
Memang benar KKB yang menyandera para pekerja pembangunan tower BTS di Okbab itu meminta uang tembusan 500 juta rupiah sebagai syarat untuk membebaskan para sandera, kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Prabowo, Sabtu tanggal 13 Mei tahun 2023. 4 pekerja yang disandera, yaitu Asmar dan Ferry karyawan PT Inti Bangun Sejahtera IBS Peaskulka, staf distrik Okbab, dan Senus Lepitalem distrik Borme. Menurut Beni, Asmar dan Ferry mengalami luka-luka. Beni menjelaskan awal mula terjadinya penyanderaan. Dari laporan yang diterima, 6 pekerja BTS didampingi Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pegunungan Bintang Alferus Sanwari berangkat dari Oksibil menuju distrik Okbab menggunakan pesawat Lang Air. Setibanya di lapangan terbang Okbab, tiba-tiba didatangi anggota KKB yang membawa senjata tajam dan melakukan kekerasan terhadap 3 orang pekerja. 2 orang yang terluka adalah Alferus Sanwari dan Benyamin Sembiring. Mereka dibebaskan bersama Kadis Infokom, kemudian kembali ke Oksibil untuk mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Berbagai upaya saat ini untuk membebaskan keempat sandera, kata Beni. Anak muda Papua dilatih sniper KKB. Latihan belum dimulai, sang sniper telah dibungkam. Melansir dari Pos Kupang, setelah anggota KKB satu persatu dikirim ke alam baka oleh TNI Polri, rupanya kini sniper KKB itu kini menghasut anak-anak muda di Papua agar mau bergabung ke KKB. Hari masih pagi. Cuaca di pedalaman Papua masih teramat dingin rasanya. Dinginnya udara pagi itu menusuk sampai ke sumsum. Meski demikian, tiba-tiba dari balik kabut yang tipis, terlihat sesosok pemuda yang tampaknya sedang terburu-buru. Langkahnya panjang seakan sedang berlari. Gerak tubuhnya pun terlihat ia sedang tergesa-gesa menuju pos keamanan yang ditempati TNI Polri. Setibanya di pos keamanan, nafas pria itu pun tersengal-sengal. Ia tampak kelelahan setelah menempuh perjalanan cukup jauh. Ternyata kedatangannya tersebut untuk memberi kabar maha penting, yakni KKB akan menggelar latihan perang pada siang nanti.